Kegiatan saya sehari-hari, pertama produksi kopi, yang kedua saya hobi dalam fotografi makro. Kan saya harus sejujurnya bilang nggak ada punya keahlian. Masa saya harus bilang ahli kebun gitu, nggak mungkin kan. Nama saya asli itu namanya Hisham. Ya cuman udah terlanjur biasa dipanggil Umar Patek, tapi itu bukan nama secara administrasi, nama sesuai KTP akte kelahiran itu Hisham. Bapak Hisham. Ya. Bapak Hisham ini Yang pertama saya harus menjalani kewajiban saya sebagai klien, yaitu menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan di Surabaya. Yang menjadi PK saya adalah Bu Enis. Ya, jadi saya setiap waktu datang ke sana untuk melakukan wajib lapor. Atau kadang saya ketika ada di luar kota, saya video call sama Bu Enis, saya sedang di sini melakukan kegiatan ini, seperti itu. Perkenalkan, saya namanya Dwi Enis Hermawati, biasa dipanggil Bu Enis. Nah, saya di sini sebagai pembimbing kemasyarakatan ya, yang biasanya orang nyebut PK itu kan pembimbing kemasyarakatan. PK itu tugasnya yang kalau kita tahu pendampingan, pembimbingan dan pengawasan untuk klien kita. ini terus Ibu Pak Umar Patek, ya saya kenal Pak Hisham, kebetulan saya adalah PK-nya yang menangani beliau PB. Awalnya sih kaget ya, karena nggak ada basic penanganan teroris awalnya. Ya ada rasa deg-degannya ya, karena Umar Patek itu yang kita dengar dulu itu namanya wow, yang orangnya yang spesial banget gitu kan, yang dulu ya mohon maaf beliau terkenalnya yang dulu yang saya kenal itu aktor teroris yang dicari dunia gitu kan, tapi setelah bertemu dengan beliau orangnya baik, mungkin sudah berubah, bukan yang pernah saya dengar namanya gitu ya. Sebenarnya kalau rekomendasi itu tidak jauh dengan klien-klien yang sebelumnya ya. Yang jelas dari hasil asesmennya tidak tinggi, rendah, masyarakat sekitar bisa menerima dan keluarga penjamin bisa berkomitmen untuk bekerja sama untuk dalam pelaksanaan pembimbingan ya dengan pemerintah setempat. Saya sebelumnya kan memang sudah kenal, sering datang kan mengurus PP-nya para napi-napi yang lain, sehingga ketika giliran saya ketemu ya sangat senang dan bersyukur sekali. Sangat siap, saya sangat siap. Tidak ada istilah kayak penolakan kayak gitu, itu kan hal-hal yang di framing sebenarnya, nggak ada istilah kayak gitu. Kenapa saya bilang saya sangat siap? Keluarga saya ini luar biasa, punya cara yang sangat bagus itu. Jadi jauh-jauh tahun sebelum saya keluar, jauh-jauh tahun, bukan jauh-jauh hari ini. Jadi adik-adik saya sama keponakan saya sering datang ke sini. Setiap 1 minggu sekali datang ke sini, menemani istri saya di sini sama ponakan-ponakan saya, dan bergaul sama masyarakat, memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa kami adiknya Umar Patek yang sedang ada di lapas. Nanti abang saya ketika keluar mau menempati di sini, gitu. Jadi terus sudah bermasyarakat sehingga masyarakat sudah tahu. Sebenarnya kalau kita kenal Pak Hisham itu orangnya orangnya juga enak juga diajak ngobrol. Kalau sudah kenal gitu diajak ngobrol juga enak. Dia
komunikatif juga orangnya. Selama ini kalau saya lihat orangnya mau kok diajak kerjasama. Kalau misalnya pada hari itu kita juga minta tolong beliau untuk sharing pengalaman di Abipraya kita, untuk itu adalah salah satu program deradikalisasi untuk beliau juga ya. Kalau dengan masyarakat, alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Artinya yang berkendala itu kadang ini kurir. Yang berkendala kurir kayak kurir ekspedisi itu loh, paket-paket itu. Jadi nganter paket namanya Hisham, itu diantar, nyari alamat kayaknya ini, tapi nanya ke sebelah, ini atas nama Hisham. Oh, di sini nggak ada warga yang namanya Hisham. Tanya ke sebelah, oh nggak ada di sini yang namanya Hisham. Itu nggak tahu orang lain gitu, karena titulnya Hisham. Jadi sampai tetangga sebelah kanan kiri saya tidak tahu nama Hisham. Tapi kalau disebut nama, nanya saja Umar, sambil mikir gitu, Umar, langsung Umar Patek maksudnya, gitu. Langsung ditunjukkan. Dia sekarang sudah berubah gitu loh, berubah, dan sudah berubahnya itu banyak lah, dari segi apa ya, yang seperti yang saya ini kan tadi, dari segi emosionalnya juga. Dulu mungkin saya juga nggak tahu ya dulu ya bagaimana. Dia yang jelas bukan yang saya perkirakan, yang wah orangnya yang galak, yang emosional, yang bagaimana. Nggak, ternyata dia orangnya juga santun juga, orangnya juga santun, orangnya juga komunikatif, orangnya juga bisa diajak bergurau juga, bercanda juga gitu sih. Kegiatan saya sehari-hari, pertama produksi kopi, yang kedua saya hobi dalam fotografi makro. Jadi saya suka moto-moto, kemudian nanti saya posting di Instagram seperti itu. Nanti bisa dicek di akun Instagram saya dan bisa di follow Umar.potret, Umar Potret. Jadi plesetan dari Umar Patek. Saya merasakan jadi Umar Potret, dan di bio-nya saya tulis bahwa saya mantan narapidana teroris. Jadi silakan mau memfollow saya atau tidak, mau suka atau tidak, ini kegiatan saya sehari-hari. Proses reintegrasi itu tidak berhasil hanya dengan PK ya, hanya dengan pembimbing kemasyarakatan, dengan klien. Kita memang sebagai pembimbing kemasyarakatan itu sebagai kayak pengingat rambu-rambu aja kalau kita ya kan, kayak pengingat kamu harus ini loh, kamu ini aturan PB itu seperti ini, kamu jangan sampai melanggar ini. Kita sebagai pengingat rambu-rambunya itu aja. Sedangkan keluarga, masyarakat itu kalau tidak sepenuhnya menerima klien kita ya kan, masih mengingat, menstigma klien kita yang oh dia itu dulu seperti ini loh, dia enggak. Nah, itu yang lebih bahaya lagi, karena kalau mereka tidak diterima di masyarakat atau di keluarga, pasti mereka akan kembali ke komunitasnya yang dulu gitu kan. Nah, intinya kalau saya sih tetap kalau berhadapan sama orang siapapun, walaupun itu klien, dia tetap memanusiakan manusia, itu aja sih kalau saya. Oke, terakhir menghormati dia. Ya. Jadi tadinya nggak ada saya punya rencana ketika dalam penjara setelah nanti bebas saya mau produksi kopi, itu nggak ada sama sekali. Nah, ketika saya bebas itu, kemudian sampai berikutnya saya kan berusaha untuk mencari kerja, tapi nggak ada yang mau menerima. Mungkin karena label stigma mantan napi teroris, kemudian nama besar saya sudah banyak dikenal, sehingga orang banyak yang takut untuk menerima saya untuk kerja. Itu baik itu saya pengen usaha maupun yang bekerja di satu tempat itu nggak ada yang mau menerima. Nah, ini juga jadi yang kemudian akhirnya Dr. David, owner dari Hedon Estate itu memanggil saya untuk datang ke tempatnya, karena beliau membaca berita-berita tentang
bebasnya saya. Jadi saya ketemu itu bulan Januari. Saya bebas kan bulan Desember. Artinya sekitar 1 bulan lebih berapa hari gitu. Nah itu saya ketemu sama Dr. David dan saya ditanya tentang pekerjaan, sudah kerja atau belum. Saya bilang belum. Terus pengen kerja apa. Terus saya menyampaikan, beliau juga nanya tentang keahliannya apa. Saya bilang nggak punya keahlian apa-apa. Ya kan saya harus sejujurnya bilang nggak ada punya keahlian. Masa saya harus bilang ahli hukum gitu, nggak mungkin kan. Gitu. Jadi saya bilang nggak punya keahlian apa-apa. Nah akhirnya beliau pun bingung mau maksudnya ngasih kerjaan apa gitu. Akhirnya ya sudah, saya sering kadang suruh datang ke sana main sampai akhirnya setelah agak lama Dr. David main ke sini bersama adiknya, main ke rumah ke sini, kemudian saya suguhin kopi. Saya suguhin kopi, kemudian beliau bilang, kopimu ini enak, apa beli di mana? Saya bilang enggak beli, saya bikin sendiri. Kamu bikin sendiri? Terus dia namanya punya kafe, ya kan? Apa jiwa bisnisnya muncullah bahwa ini berarti kamu punya keahlian. Ya ini kamu punya keahlian kopi. Seperti itu. Gimana kalau kamu bikin saya nanti dijual di kafe saya? Saya bilang ya coba bikinkan, dites dulu 1 bungkus. Akhirnya saya bikin 1 bungkus. Dari situlah kemudian ternyata Dr. David ini melakukan blind test ke teman-temannya dan artinya disuguhin kopi itu tanpa menyebut nama saya, tanpa memberitahu siapa yang bikin kopi ini. Semua teman-temannya suka dan mereka bilang, kenapa nggak dijual di sini, di kafemu ini, bagus dijual ini, enak ini kopi. Nah waktu itu Dr. David nanya, kalian tahu nggak siapa yang bikin kopi ini? Nggak tahu. Ini Umar Patek. Umar Patek yang teroris itu, dia bilang. Terus dibilang, iya, yang mantan teroris itu. Loh kamu kok bisa kenal? Iya, dia kadang sering tak suruh main ke sini. Dari situ akhirnya mereka banyak menyarankan untuk diproduksi. Nah itulah mulai saya produksi kecil-kecilan sampai kemudian banyak diterima sama customer di sana. Kemudian akhirnya kami adakan grand launching waktu itu. Jadi nggak ada itu sesuatu yang saya rencanakan ketika nanti keluar dari penjara saya mau bikin produksi kopi seperti itu. Kalau saya produksinya di Bondowoso karena di sana kan langsung dekat dari panen kopi, kemudian saya ambil, kemudian nanti diproduksi di situ. Kemudian mesinnya kan pakai 2500 watt. Kalau saya taruh di sini di rumah nggak kuat listriknya. Jadi lebih baik tetap di sana, kemudian lebih praktis langsung dari kebun, nanti penjemuran, pengeringan, lalu diproduksi, diolah. Artinya nggak begitu banyak ya. Tapi buat saya namanya ini satu usaha untuk memulai dalam satu bisnis merintis, saya syukurin aja gitu. Artinya masih tahap memulai gitu, membuka pasar. Dan yang saya membuat sangat bersyukur itu di saat semua orang tidak memperhatikan saya, justru ada satu orang Nasrani yang memperhatikan saya, yaitu Dr. David. Itu yang kemudian membuka peluang kepada saya menerima kopi produksi saya dan menjual di situ. Yang tadinya kopi di situ adalah kopi dari produksi lain, kemudian dihilangkan, menerima bikinan saya. Nah, kalau ini saya bermula ketika saya dalam penjara itu nonton TV berita. Waktu itu ada satu liputan di CNN Indonesia.
itu menayangkan tentang fotografi makro menggunakan handphone. Nah, kebetulan si jurnalis yang meliput ini adalah yang pernah meliput saya ketika pengibaran bendera. Terus ada datang beberapa kali ke lapas, baik untuk agenda meliput tentang saya ataupun tentang lapas gitu. Di situ tayangannya tentang fotografi makro memotret serangga dengan menggunakan handphone. Nah, ketika di situ saya ketemu, saya tanyakan apa benar itu bisa foto memotret serangga kecil-kecil bisa nampak jelas seperti itu dengan menggunakan handphone. Iya bisa, asalkan nanti ditambahin dengan lensa bongkaran yang kecil di depan pakai klip di depan untuk di depan kamera handphone itu, seperti itu. Maka ketika saya bebas dari penjara, kemudian saya waktu itu diberi hadiah handphone oleh adik saya, maka saya waktu itu mencari lensbong di marketplace. Kemudian saya mulai itu memotret serangga, kemudian sampai akhirnya saya masuk komunitas fotografi makro. Nah, disitulah semakin senang, semakin hobi, dan banyak dari teman-teman saya yang dalam komunitas itu membimbing, mengajari saya tentang bagaimana memotret makro. Ya, sampai sekarang akhirnya saya hobi dengan fotografi makro itu. Kalau kepada masyarakat yang saya mohon adalah untuk menghilangkan stigma-stigma negatif kepada para mantan narapidana, apapun itu kasusnya, ya termasuk mantan narapidana teroris, dengan stigma-stigma yang terus melekat. Karena pemberian stigma-stigma itu justru sebenarnya malah semakin membuat si mantan napi itu untuk berkecil hati, kemudian akhirnya merasa tidak diterima oleh masyarakat, bisa kembali lagi dalam ideologinya dia, bisa kembali lagi untuk melakukan aksi teroris malah. Jadi justru harus dirangkul, jangan dijauhkan, jangan diberikan stigma-stigma negatif kepada mereka. Jadi sama-sama ayo kita ajak mereka, rangkul mereka, seperti itu. Kemudian kepada para warga binaan itu bahwa apapun bimbingan yang akan diberikan oleh pihak dari luar, kalau di napi teroris ini kan ada istilahnya deradikalisasi. Itu program deradikalisasi atau pembinaan apapun dari luar. Kalau dirinya sendiri tidak mau berubah, itu nggak akan bisa mau berubah. Jadi yang ingin saya tekankan adalah para warga binaan itu sendiri harus mau berubah, mau mengintrospeksi dirinya sendiri, kesalahan-kesalahannya, kemudian mau bertobat. Ketika seperti itu, ada bimbingan, ada program semacam deradikalisasi dan lain-lain, itu pasti akan mudah diterima dan bisa berubah. Jadi yang saya mohon, berubahlah, karena dengan mau berubah tentunya menjadi lebih baik ya, itu akan membuat masa depan kita bisa lebih dihargai di masyarakat, kemudian bisa dalam seperti meraih satu pekerjaan dan lain akan ada jalan keluarnya. Bilang, Pak, nanti saya ketika bebas saya mau ngurus ini, bikin tak patenkan itu nama Umar Patek. Hah? Kaget ya? Iya, mau tak patenkan aja. Gitu. Untuk bisnis. Mau untuk bisnis apa? Saya bilang nggak tahu nanti bisnisnya apa.
yang penting tak patenkan aja dulu. Oh iya nanti Sekarang sudah bisa. menemukan Nah bisnisnya. sekarang akhirnya Nah, sekarang sudah menemukan ternyata menemukan kopi. Nah kopinya omongan itu doa ya Pak ya. Kopi Ramu 1966 by Umar Patek. Jadi bisa didapatkan di marketplace dan di tempat-tempat lain. Silakan dibeli.